Mancini udah minta bola tuh kan, udah pada angkat tangan. Di syuting langsung, Keranyo pun tertipu, kalian pun tertipu, tapi habis itu berteriak, yeay, gol 2-1. Nah, Lorenzo Pellegrini mengatakan bahwa Roma menang, Roma menang. Wah, meskipun menangnya tipis tapi harus diapresiasi. Gue lihat bahwa permainan dari Roma di pekan ke-10 atau Giornata ke-10 mereka mampu bangkit setelah tertinggal dan akhirnya meraih 3 poin yang sangat penting. Karena tentunya mereka harus mempertahankan posisi ke-4 atau 4 besar di klasemen Serie A Liga Italia. Nah, bagaimana review gue mengenai Roma menghadapi Cagliari menghadapi Roma? Oke, ada beberapa catatan yang tentunya harus dibenahi dan juga ada beberapa hal yang harus disyukuri. Oke, kita melihat dulu dari line up pemain. Ini Roma menghadapi tim yang sebetulnya di atas kertas mereka harus bisa kalahkan dengan selisih 2 gol minimal, seperti yang gue katakan di video sebelumnya. Nah, kita lihat dulu bagaimana line up yang diturunkan oleh Mourinho. Rui Patricio sebagai penjaga gawang, Recasdorp di kanan, kemudian Mancini dengan Ibanez di belakang, kemudian ada Matias Vina di kiri, dan Cristante berpasangan dengan Verto, di kanan Zaniolo, di kiri Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, dan juga tentunya Tammy Abraham. Ini sudah seperti prediksi bahwa Mourinho mengatakan saya tidak akan mengganti tim yang menghadapi Napoli ketika bermain imbang menghadapi Napoli, dan terbukti. Masalahnya adalah ada beberapa pemain tidak perform. Jadi Mkhitaryan kembali tidak bisa bersinar, tapi tetap dipertahankan. Ini juga menjadi tanda tanya besar. Dan juga ada pemain Ghana 18 tahun yang akhirnya bermain untuk debutnya bersama dengan AS Roma ya. Ini Avena Gyan. Ini juga masa depan untuk AS Roma. Pemain muda yang dipercaya oleh Mourinho. Babak pertama, Roma cukup menguasai jalanan pertandingan, tapi gue melihat bahwa Cagliari yang tampil tanpa Strootman menunggu, dan mereka memang compact defense. Mereka tahu Roma akan menyerang, dan ini menarik bahwa mereka tahu kelemahan Roma adalah di dua fullback mereka, yaitu Matias Vina dan juga Recasdorp yang terlambat turun, dan itu beberapa kali ya diacak-acak oleh Pavoletti. Pavoletti main cukup bagus. Penyerang ini dibantu oleh Grassi, kemudian dibantu oleh Bellanova ya, dan juga Marin. Ini juga main cukup mengganggu lah, cukup mengganggu. Beruntung, lagi-lagi nih, beruntung di babak pertama penampilan dari penjaga gawang Roma, Rui Patricio, harus diberikan apresiasi. Jadi beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh Rui Patricio. Meskipun tidak ada gol, tapi gue melihat ada beberapa peluang dari Roma yang harusnya bisa ciptakan gol ya. Tammy Abraham lagi-lagi gagal dalam kotak penalti. Kemudian tendangan dari Zaniolo juga gagal. Dan tapi apapun itu, Roma juga diuntungkan dengan beberapa kali tendangan, 1 atau 2 kali gitu ya. 1 kali yang terkena mistar, kemudian 1 kali juga bisa ditepis oleh penjaga gawang Rui Patricio. 0-0 di babak pertama. Gue masih yakin bahwa di babak kedua Roma akan bermain seperti itu, karena memang di atas kertas di babak pertama secara penampilan Roma jauh di atas Cagliari. Oke, babak kedua Roma percaya diri, keluar menyerang, berharap bahwa akan memperoleh gol cepat. Biasanya kalau dapat gol cepat di 10 menit awal tentunya akan lebih mudah. Tapi ternyata yang menciptakan gol adalah Pavoletti, umpan dari Bellanova. Ya, ini Pavoletti, menurut gua ini kesalahannya adalah kesalahan antisipasi. Kesalahan antisipasi ketika harusnya bola terkena kepala Vina ya. Tapi ternyata kena Bellanova di umpan, ya Pavoletti mudah banget bisa ciptakan gol. Tapi Pavoletti mengatakan setelah pertandingan, kalau kipernya bukan Rui Patricio, gue yakin tim gue menang. Gitu. Jadi dia salut buat Rui Patricio, bermain cukup bagus. Nah, kenapa gue bilang Roma bagus mainnya secara mental adalah setelah mereka tertinggal guys. Tertinggal 0-1, justru abis itu galak keluar, keinginan pengen menang. Jadi jelas banget ya ketika keluarnya Mkhitaryan digantikan oleh El Shaarawy itu membuat sebuah dampak bagus. Jadi gue lihat memang Mkhitaryan flop 2 pertandingan, menghadapi Napoli jelek, menghadapi Cagliari apalagi. Gue nggak tahu kenapa, seperti nggak bermain dengan tim gitu. Off day banget ya 2 kali. Nah setelah kebobolan
Martesville diganti oleh Avenagian. Ini oke nih pemain nih, udah tinggi, terus dribble bolanya juga bagus. Jadi gue rasa ini akan menjadi satu masa depan ya buat AS Roma selain Ebri Madarbo, selain Calafiori. Jadi ada opsi-opsi lain yang dimiliki oleh Mourinho di pemain-pemain muda AS Roma. Nah, terbukti bahwa di menit ke 71 Roma menyerang terus nih. Ada di tepi setelah penjaga gawang Ranyo main cukup bagus ya. Ini penjaga gawang meskipun papan bawah tapi dia memang memiliki lini belakang yang tidak terlalu bagus, jadi Ranyo kerja keras. Ada sebuah sepak pojok, kemudian Ibanez mampu menciptakan gol. Wah, ini Ibanez memang bola udaranya bagus, terbukti ya. Ibanez Mancini dalam pertandingan itu gua akui main cukup bagus. Mereka bertahan bagus, ikut menyerang juga banyak memberikan impact yang cukup bagus. Dan ketika 1-1 gue udah yakin banget nih, tinggal tunggu waktu Roma akan cetak gol lagi. Tapi memang lagi-lagi mereka compact defense guys, bertahan total dan hanya melakukan serangan balik saja. Meskipun serangan balik mereka berbahaya, babak kedua lagi-lagi Rui Patricio menjadi penyelamat ya. Berapa kali ketika asik menyerang, serangan balik mereka cepat. Untuk Rui Patricio on position, jadi aman. Jadi lagi-lagi penjaga gawang ini sangat sentral untuk kemenangan Roma. Dan setelah ada sebuah pelanggaran, gue nggak nyangka bakal disuting langsung ke gawang oleh Lorenzo Pellegrini. Gue pikir bakal set piece, bakal umpan ke dalam kotak penalti karena semua pemain sudah Mancini udah minta bola tuh kan, udah pada angkat tangan. Disuting langsung. Keranyo pun tertipu, kalian pun tertipu, tapi habis itu berteriak, yeay, gol 2-1. Nah, Lorenzo Pellegrini mengatakan bahwa nih gue buktiin, lo pada yang pada benci sama gue, bilang gue nggak bisa sepak pojok, bilang gue nggak bisa set piece, ini gue buktiin gol indah. Tapi emang ternyata dia tuh setelah latihan sering banget, setelah selesai sesi latihan dia sering banget melakukan tendangan bebas untuk latihan itu, karena memang kritikan cukup banyak, apalagi dari haters di Indonesia ya. Waduh, tapi salut Capitano, dia memberikan kemenangan untuk AS Roma dan ini penting banget untuk AS Roma. Kemenangan 2-1 ini modal untuk menghadapi AC Milan di hari Minggu nanti. Jadi kemenangan ini membuat Roma tetap berada di posisi keempat karena AC Milan menang. AC Milan di posisi pertama dengan poin 28, Napoli, kemudian Internazionale di posisi ketiga dengan poin 21, sedangkan Roma di posisi keempat dengan poin 19 guys, hanya 2 poin. Tapi hati-hati karena Atalanta, Lazio sudah nempel di posisi kelima dengan poin 18, Lazio di posisi 6 dengan poin 17, Juve yang kalah lawan Sassuolo di posisi ke-7 dengan poin 15 ditempel oleh Fiorentina. Jadi menurut gua ini modelnya cukup bagus, comeback dari kekalahan, satu, mental cukup tinggi meskipun Mourinho nonton di bangku penonton. Kemudian ada pemain muda Avenagian yang mencuri perhatian seperti halnya ketika kita melihat Ebri Madarbo pertama kali bermain di zaman Paulo Fonseca. Dan 3 pemain yang gue bilang mainnya top, mainnya keren banget dalam pertandingan itu. Pasti Rui Patricio, kemudian Lorenzo Pellegrini, dan Ibanez ya di lini belakang ya. Ini pemain yang maju mundur. Juga ada satu kredit buat Zaniolo ya. Zaniolo bermain efektif. Nah kalau Zaniolo seperti ini bahaya buat lawan. Bisa masuk timnas dan masuk pemain inti bersaing dengan Federico Chiesa di posisi dia. Mantap. Man of the match versi gua Rui Patricio. Meskipun yang menciptakan gol Lorenzo Pellegrini, tapi gue bilang Rui Patricio man of the match. Tanpa dia Roma kebobolan. Nah, kita tinggalkan, setuju? Kita tinggalkan ya Cagliari Roma. Kita masuk ke pertandingan next. Bagaimana preview untuk Roma AC Milan? Oh, sold out guys. Wih, sedap ini. Ya, Roma AC Milan ini sudah sold out kabarnya. Jadi di Giornata ke-11 Roma akan menjamu AC Milan. AC Milan 10 kali main, 9 kali menang, 1 kali seri. Belum pernah kalah dan baru kebobolan 9 gol. Luar biasa. Meskipun Napoli yang paling bagus ya. Napoli belum pernah kalah dan baru kebobolan 3 gol. Jadi 2 tim ini memang belum pernah terkalahkan. Nah, Roma ini sempat kesulitan ketika
setelah derby lawan Lazio ya. Setelah itu mereka kalah juga lawan Juventus 0-1. Tapi gue yakin ini akan menjadi titik balik bangkit percaya diri setelah 0-0 menghadapi Napoli. Mereka mampu menang di kandang Cagliari kali ini menghadapi AC Milan. Dalam 8 pertemuan terakhir dari kedua kesebelasan, Milan menang 4 kali, 2 kali seri. Roma baru menang 2 kali. Jadi sejak tahun 2017 hingga 2021 lalu, Roma baru menang 2 kali. Bahkan di Olimpico tahun lalu mereka kalah 1-2. Nah, main di Milan seri. Jadi ini Milan ini sudah saat ini main bagus. Rekor pertemuan juga Roma kurang bagus menghadapi AC Milan. Tapi itu belum zaman Mourinho. Berbeda guys. Itu zaman Paulo Fonseca dan sebelumnya. Ini zaman Mourinho beda karena mental Roma cukup bagus. Nah, bagaimana menghadapi AC Milan? AC Milan gue rasa yang harus diwaspadai itu adalah Frank Kessie. Frank Kessie adalah nyawa roh di lini tengah. Ini yang mengatur segalanya buat AC Milan. Kemudian Tonali, berdua ini bersama dengan Krunic ya, ini cukup sulit dihentikan. Sedangkan di depan Oliver Giroud pasti bersama dengan Rafael Leao ini akan selalu menjadi momok. Tapi gue percaya dengan Mancini ya di belakang. Sekarang tinggal Roma bisa nggak menghentikan kinerja lini tengah dari AC Milan. Jadi tugas buat Verto, tugas buat Bryan Cristante ini harus lebih jelas dalam pembagian tugas di area 6 atau posisi 6 di depan center back. Dan juga kita berharap bahwa tuah penampilan yang luar biasa dari penjaga gawang Roma ini akan berlanjut menghadapi AC Milan ya. Kalau Roma ingin bersaing Scudetto atau setidaknya tren positif dilakukan setelah mereka menghadapi Napoli selalu bagus, mereka harus mengambil kemenangan dan mentorehkan kekalahan pertama buat AC Milan. Harus disemas, harus pokoknya. Caranya adalah Mkhitaryan harus coba cadangkan sejak awal. Elsa main di kiri, kanan Zaniolo, depan Temi, Lorenzo Pellegrini, belakangnya tetap sama. Gue berharap itu akan membuat Roma akan menang. Karena nanti perangnya adalah di dua fullback, kedua kesebelasan sama nih, sama di tengah. Jadi Tammy Abraham juga harus rajin turun ya, harus jadi pemain pembeda bener. Kalau mau main ke sayap atau ke samping, mancing Romagnoli dan juga Kier bisa keluar dari kotak penalti. Kalau enggak ya sulit gitu. Jadi pasti gue yakin Lorenzo Pellegrini akan dimatikan karena mereka tahu nyawanya Roma di Pellegrini. Sekarang tugasnya Verto dengan Cristante. Justru kalau gue bilang nanti peran menghadapi Milan di dua pemain ini, Cristante dan juga Verto. Semoga berhasil. Dan gue siaran di RCTI, nonton ya. Dan gue yang siaran di Roma lawan Milan, gue yang siaran. Semoga fokus ya. Harus profesional ya kan. Profesional dalam hati Roma gitu. Oke. Gue yakin prediksi, gue tadi baca di semua media seri, di media-media Italia seri, media Inggris ada 1-2 yang bilang menang, tapi kebanyakan seri. Mostly bilang seri. Kalau gue bilang, gue yakin menang tipis dan itu akan drama, pertandingannya akan banyak kartu dan drama, tapi menang Roma di kandang sendiri. Gitu guys. Jadi semoga beruntung Roma, harus yakin dong. Siapkan tenaga, kopi, teh, kacang ya kan, atau cemilan untuk nonton ya, Grande Partita Roma menghadapi AC Milan di hari Senin dini hari 1:45 ya waktu Indonesia lagi barat. Oke, sampai ketemu di layar kaca guys. Oke, makasih sudah menyaksikan Tes Blue TV. Jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap kenceng ya, prokes ya. Gak ada aja Roma, Forza Roma. Sign out. Bye.